Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prodi D3 Kesehatan Gigi, kelas B tingkat 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi gigi, yaitu gigi 44 atau gigi premolar pertama bawah kanan. Di sini saya akan membahas 6 poin penting dari berbagai sisi pandang gigi, bentuk gigi. Yang pertama dari pandangan bukal, yang kedua dari pandangan lingual, yang ketiga dari pandangan mesial, yang keempat dari pandangan distal, yang kelima dari pandangan oklusal, dan yang terakhir kita akan membahas tentang penampang gigi. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Oke. Baiklah, kita mulai dari sisi pandang yang pertama, yaitu bagian bukal. Bukal adalah permukaan gigi yang menghadap ke arah pipi. Dalam bukal sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada ujung cups bukal. Kedua, di sini ada groove distobukal. Di sini ada groove mesiobukal. Di sini ada titik kontak mesial. Di sini ada titik kontak distal. Selanjutnya ada di sini crest bukal, dan garis yang melengkung ini disebut dengan garis servikal. Dan bagian dari sini sampai sini itu atau bagian atas ini disebut dengan mahkota atau crown. Sedangkan bagian yang memanjang ini itu disebut dengan root atau akar. Menurut pandangan bukal ini terlihat gigi 44 terlihat memiliki satu cups. Setelah itu cervical line ini melengkung ke arah apex, yaitu ke arah ujung akar. Setelah itu tinggi titik kontak mesial sama dengan titik kontak distal, dan puncak cups agak ke sebelah mesial dan runcing. Puncak cupsnya ini agak ke sebelah mesial dan runcing. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian lingual. Lingual adalah permukaan gigi yang menghadap ke arah lidah. Lingual ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, di sini ada bagian namanya cups reed mesiobukal. Di sini ada cups reed distobukal. Di sini ada triangular reed bukal. Di sini itu namanya supplemental groove. Di sini ada marginal reed distal. Di sini ada cups lingual. Di sini namanya itu developmental groove mesiolingual. Di sini ada garis servikal sama seperti tadi garis ini, dan di sini itu disebut dengan marginal right mesial. Di sini juga ada namanya developmental depression mesial, dan bagian atas ini sama seperti tadi itu disebut dengan crown atau mahkota, sedangkan bagian bawah itu disebut dengan root atau akar. Menurut pandangan lingual, gigi 44 memiliki dua cups. Cups bukal jelas terlihat sebab cups lingual jauh lebih kecil. Juga permukaan mesial distal terlihat sebab mengecil ke lingual, dan cervical line atau garis cervicalnya tidak terlalu melengkung dan hampir lurus, dan terlihat mesiolingual developmental groove. Selanjutnya kita beralih ke bagian mesial. Mesial adalah permukaan gigi yang mendekati garis median. Mesial ini terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu yang pertama di sini itu disebut dengan ujung cups bukal. Di sini ada cups reed mesiobukal. Di
Di sini ada triangular reed buccal. Di sini ada namanya supplemental groove. Di sini itu namanya cups lingual. Di sini ada namanya developmental groove mesiolingual. Di sini itu namanya marginal reed mesial. Di sini namanya titik kontak mesial. Dan garis yang melengkung ini itu disebut dengan garis cervical atau cervical line. Di sini juga ada developmental depression mesial, dan di ujung ini itu disebut dengan apex atau apex akar. Dan sama seperti tadi, bagian atas itu disebut dengan mahkota atau crown, sedangkan bagian bawah yang memanjang ini disebut dengan root atau akar. Menurut pandangan mesial, gigi 44 mempunyai dua cups. Permukaan bukal cembung. Puncak cups bukal segaris dengan apex atau ujung akar. Segaris dengan ini ya. Setelah itu puncak cup lingual segaris dengan garis luar akar. Dan cups lingual agak ke arah lingual daripada akar. Selanjutnya, bagian terbesar pada bukal terletak dengan cervix, kemudian lurus ke cups, sedangkan pada bagian lingual terletak pada pertengahan cups. Tinggi cups lingual kurang lebih sepertiga dari cups bukal. Terdapat mesial lingual developmental groove, ya, dan mesial marginal right kecil sehingga distal marginal right terlihat. Terdapat depression pada akar. Mesial marginal right berjalan agak miring. Selanjutnya kita beralih ke bagian distal. Distal adalah bagian permukaan gigi yang menjauhi garis median. Distal sendiri juga terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada ujung cups bukal. Di sini ada cups reed distobukal. Di sini ada triangular reed bukal. Di sini ada marginal reed distal. Di sini ada titik kontak distal. Dan garis ini itu disebut dengan garis cervical. Dan sama seperti tadi, bagian atas ini disebut dengan mahkota atau crown, sedangkan bagian bawah itu disebut dengan root atau akar. Menurut pandangan distal, marginal reed distal ini berjalan tegak lurus dengan sumbu gigi. Mesial marginal right tidak terlihat, dan cervical line atau garis cervicalnya itu lurus. Selanjutnya kita beralih ke bagian oklusal. Oklusal adalah bagian permukaan gigi posterior bidang mengunyah. Oklusal ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini ada cups right mesiobukal. Di sini ada ujung cups bukal. Di sini ada cups right distobukal. Di sini ada triangular fossa distal. Di sini ada marginal right distal. Di sini ada triangular right bukal. Di sini ada supplemental groove. Di sini ada developmental groove mesiolingual. Di sini ada cups lingual, dan di sini ada namanya marginal right mesial. Menurut pandangan bukal, outline membulat. Dengan sebagian besar adalah outline bukal. Outline membulat. Terlihat bukal cups right, mesial marginal right, dan juga distal marginal right, yang membentuk segitiga dengan dasar pada bukal cups right dan puncak pada cups lingual. Cups lingual tampak jauh lebih kecil daripada cups bukal, dan fissure berbentuk bulan sabit. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penampang gigi 44
atau gigi premolar 1 bawah kanan. Yang pertama, di sini ada mahkota atau crown. Mahkota atau crown adalah bagian gigi yang dilapisi jaringan enamel atau enamel dan normal terletak di luar jaringan gusi atau gingiva. Selanjutnya ada bagian root atau akar. Root atau akar adalah bagian gigi yang dilapisi jaringan sementum dan ditopang oleh tulang alveolar dari maksila dan mandibula. Selanjutnya di sini ada enamel atau email. Enamel atau email adalah bagian luar gigi yang paling keras dan putih dan berwarna putih. Enamel ini mengandung 95% kalsium fosfat yang berfungsi untuk melindungi jaringan vital di dalam gigi. Enamel tidak memiliki sel hidup sehingga tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika terjadi pembusukan. Selanjutnya, di sini ada yang namanya dentin. Dentin sendiri adalah lapisan di bawah enamel. Jaringan ini adalah jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Ketika enamel sebagai lapisan pelindung dentin rusak, suhu panas atau dingin dapat masuk ke gigi melalui jaringan dentin ini dan akan menyebabkan sensitivitas gigi atau timbulnya rasa sakit pada gigi. Selanjutnya di sini ada gusi atau gingiva, yaitu jaringan lunak yang berwarna merah muda. Di sini ini disebut dengan gusi atau gingiva, yaitu jaringan lunak yang berwarna merah muda yang bertugas untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. Selanjutnya di sini ada pulpa. Pulpa sendiri adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut, dapat ditemukan di pusat dan inti gigi Anda, serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Bagian ini berguna untuk memberikan nutrisi dan sinyal ke gigi. Bagian struktur gigi ini juga mengandung pembuluh getah bening kecil yang membawa sel darah putih ke gigi untuk membantu gigi dalam melawan bakteri. Selanjutnya di sini ada sementum. Sementum adalah lapisan jaringan ikat berwarna kuning kuning muda yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Cara terbaik untuk melindungi sementum ini adalah dengan pembusukan dan merawat gusi dengan baik. Jika tidak dirawat dengan baik, gusi bisa menjadi sakit dan menyusut, membuat sementum tertumpuk plak dan bakteri dan dapat membahayakan. Setelah itu di sini ada jaringan periodental, yaitu jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Ligamentum periodental membantu gigi untuk menahan kekuatan ketika menggigit dan mengunyah. Selanjutnya di sini ada saraf dan suplai darah ke gigi, yaitu saraf yang mengandung darah. Selanjutnya di sini ada tulang rahang. Tulang rahang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya gigi. Sekian video anatomi gigi premolar 44, gigi 44 atau premolar 1 bawah kanan. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih.